Selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Karisma di ibadah IPA kita pada Minggu pagi hari ini. Karisma hari ini ditemani oleh Kak Gita. Nah, Kak Gita, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk memulainya, mari kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Biar semangat, adik-adik bisa ngikutin di rumah sambil ngikutin gerakan kakak ya. Oke. Dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menjaga kami dari tiduran semalam sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Ceria, Kitab Suci Hartaku. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak akan mengadakan kuis. Kuisnya ini nanti seputar pertanyaan tentang cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Tina nanti. Jawabannya ada di cerita itu. Jadi adik-adik harus memperhatikan benar-benar cerita yang dibawakan oleh Bunda. Dan jawabannya silahkan kirim di kontak WA yang akan tertera di bawah nanti. Oke adik-adik? Jadi adik-adik perhatikan cerita yang Bunda bacakan dan ceritakan. Oke adik-adik? Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Dan pembacaan Alkitab pagi ini akan dibacakan oleh adik Rika dari sektor Bethlehem. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah
kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat itu dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan demi sahkan murid-muridnya dan mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. "Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus." Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. "Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota." Saulus pun bangkit, tapi
matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, "Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus." Tapi Ananias berkata, "Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil." Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan video singkat tentang pertobatan Rasul Paulus, dan tadinya bernama Saulus, dan dia bertobat, membaptis dirinya dan mengganti namanya menjadi Paulus. Adik-adik, ini Rasul Paulus. Dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengadakan perjalanan ketiga. Dia berkunjung ke Galatia, ke Frigia, dan selanjutnya menuju ke kota Efesus. Ya, adik-adik, ini adalah kota Efesus. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini bercerita tentang pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus. Adik-adik, banyak sekali masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika berada di kota Efesus. Tapi adik-adik, di sana Rasul Paulus bertemu dengan 12 orang yang sudah dibaptis tetapi belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, hebat ya. Aneh ya? Enggak adik-adik, karena mereka belum mengenal sepenuhnya Tuhan Yesus, tetapi mereka ingin menjadi orang Kristen. Itu maksudnya. Makanya mereka sudah dibaptis, tetapi mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, di sana adik-adik, Rasul Paulus bertemu dengan mereka 12 orang, dan akhirnya Rasul Paulus memperkenalkan tentang Tuhan Yesus kepada 12 orang ini. Dia menceritakan bagaimana dia bertobat, bagaimana dia disentuh oleh Tuhan Yesus, dan kemudian bertobat, dan kemudian menjadi rasul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar cerita atau berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka pun menyatakan diri menjadi pengikut Kristus. Mereka pun bersedia untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 12 orang adik-adik. Ya, adik-adik, 3 bulan lamanya Rasul Paulus mengadakan pelayanan atau pemberitaan Injil di sinagoge, di rumah ibadah gitu ya, rumah ibadah orang Yahudi. Ya, untuk selanjutnya adik-adik, Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya di tempat perkuliahan di Tiranus. Dia melayani di sana 2 tahun untuk menghindari orang-orang yang menolak atau orang-orang yang berkeras hatinya untuk tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi adik-adik, Rasul Paulus di kota Efesus tuh banyak juga ditolak oleh orang loh ya. Jadi bukan diterima saja, tapi ada juga orang yang keras hati tidak mau menerima tentang Injil, ya. Nah, adik-adik, 3 tahun lamanya Rasul Paulus mengadakan pelayanan di kota Efesus. 3 tahun adik-adik. Di sana dia melakukan banyak mujizat,
banyak menyembuhkan orang. Bahkan kalau dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini tadi ya, dikatakan bekas sapu tangan yang dipakai oleh Rasul Paulus pun dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, hebat ya. Luar biasa pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus di kota Efesus. Nah, adik-adik, tugas pelayanan yang Rasul Paulus telah lakukan memberitakan Injil kepada semua orang, khususnya kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang di kota Efesus yang kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Adik-adik, 3 tahun Rasul Paulus melayani di sana ya. Dan di sana kemudian banyak orang yang akhirnya mendengar atau menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Mereka kemudian dibaptis. Nah, berita Injil itu telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau kepada orang-orang di kota Efesus. Tidak hanya orang Asia atau orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani, orang-orang yang tadinya belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Injil itu harus diberitakan adik-adik, meskipun waktunya tidak baik, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi Injil harus tetap diberitakan. Nah, sekarang adik-adik, tugas Bunda Tine dan juga adik-adik adalah memberitakan Injil kepada semua orang, supaya semua orang mengenal tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, terus bagaimana caranya memberitakan Injil? Ya, tentunya adik-adik bisa melakukannya lewat kehidupan adik-adik sehari-hari. Menghormati orang tua, menghormati siapa lagi ya? Guru ya, menghormati teman, membantu orang tua, membantu teman. Itu merupakan cara kita memberitakan Injil lewat sikap tingkah laku kita sehari-hari. Adik-adik bisa melakukan itu? Ayo, siapa yang bisa? Iya, tentunya bisa ya. Adik-adik, dengan demikian Bunda Tine mau katakan bahwa tugas kita, tugas adik-adik dan juga Bunda Tine adalah memberitakan Injil supaya semakin banyak orang mengenal tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan memulainya dengan membiasakan diri untuk berbuat baik. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca Alkitab setiap hari. Bunda Tine mau tahu siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Ayo, siapa? Oh, ada yang belum ya? Nah, sekarang adik-adik, kita akan memulainya dengan bagaimana ya? Kita adik-adik kita buat, adik-adik tahu caranya ya, buat buku, ambil buku, bikin catatan kecil, nanti tentang di situ ada ayat Alkitab, adik-adik bisa membuatnya di rumah. Nanti Kak Risma akan mengajarkan adik-adik bagaimana caranya membuat catatan tentang atau catatan yang isinya ayat-ayat Alkitab yang bisa adik-adik baca setiap hari. Ya kan Kak Risma ya? Bisa ya? Nah, nanti adik-adik ikutin ya Kak Risma yang akan mengajarkan aktivitasnya. Demikian pembacaan Alkitab dan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan, kita menyanyi Aku Bersukacita. Mari kita
syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian penting dalam hidup kami. Kami boleh memberitakan Injil, meskipun kami masih kecil, tapi biarlah kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik kami dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan mau jaga dan lindungi mereka, agar mereka terhindar dari mara bahaya, dari sakit penyakit ataupun yang lain. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Jaga juga mama dan papa mereka, agar mama dan papa mereka tetap sehat, tetap penuh kasih dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami tetap mendapatkan kekuatan dan berkat melimpah dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, mulai dari tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah. Tuhan mau jaga dan memberikan hikmat akal budi untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah gereja kami Tuhan berkati, agar gereja kami boleh tetap menyampaikan pelayanannya di tengah jemaat di kota Samarinda ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, ampuni dosa kami, berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Untuk itu kita menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Doa persembahan kita akan dibawakan oleh adik Ratu dari sektor Nazaret. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam aktivitas. Adik-adik silahkan lihat video berikut ini.
ibadah ini kita menyanyi Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami di minggu yang baru yang akan kami jalani. Kami ingin menjalaninya bersama Tuhan, sebab itu biarlah Tuhan menyertai kami, menjaga dan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami selama 1 minggu yang akan kami jalani. Jaga kami, jaga mama dan papa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan, Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. jaga jarak ya. Selamat pagi, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.